Shalom, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita dimanapun kita berada. Dan pada hari ini kita kembali lagi dalam renungan refleksi kita dengan satu tema, yaitu perlu dirangkul, yang terambil dalam 2 Korintus 2 ayat 5 sampai dengan 11. Saudara, kalau kita melihat surat ini dilatar belakangi oleh kekacauan yang ditimbulkan oleh sekelompok guru palsu yang mengajarkan sebuah Injil yang palsu serta menghasut jemaat untuk apa? Untuk melawan Paulus dengan menolak kerasulannya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, tindakan itu membuat Paulus serta jemaat yang ada di Korintus itu menjadi sedih. Sekalipun demikian, saudara yang kasih dalam Tuhan, Paulus tidak membalas dendam. Dia justru di sini menasehati jemaat yang ada di Korintus. Nah, saudara, begitu juga dengan gereja pada masa kini. Bisa saja muncul guru-guru palsu yang menghasut jemaat untuk kasus yang berbeda. Mungkin saja kita disalahpahami, mungkin saja kita disakiti, bahkan dikhianati oleh rekan sepelayanan. Dan bila hal itu terjadi, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang harus dilakukan? Ingatlah nasihat Paulus. Yang pertama, saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam ayat 5 sampai dengan ayat 9, di sini Paulus meminta jemaat untuk mengampuni. Bukan sekadar mengampuni, Paulus juga meminta menghibur hati orang yang mengalami kesedihan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Paulus di sini mengetahui orang yang bersalah atau penyebab sebuah dari kesedihan, dan jika orang itu mendapatkan suatu penghakiman dari orang-orang yang ada di sekitarnya, bukan hanya perasaan yang bersalah yang akan ia rasakan, melainkan ada rasa sedih yang amat sedih. Dan di sini kita bisa melihat Paulus telah mengetahui bahwa orang tersebut ini sudah mengalami yang namanya sebuah pertobatan, sehingga ia menghimbau orang-orang yang ada di jemaat Korintus untuk mengampuni, bahkan bukan sekedar mengampuni, terlebih menghibur orang tersebut. Lalu nasihat kedua, saudara kasih dalam Tuhan, yaitu mengampuni seperti halnya Paulus mengampuni. Karena apa? Karena hal itu dikehendaki Allah. Paulus, kalau kita melihat di teks ini, di sini Paulus berkata, hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dengan hal ini seolah-olah bahwa Allah itu ada di depan Rasul Paulus ketika ia sedang mengatakan kata-kata tersebut, yaitu kata-kata pengampunan. Hal ini bisa kita simpulkan bahwa Tuhan Allah selalu mengawasi kita atau melihat kita, sehingga kita perlu mengampuni dan menghibur dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus atau Kristus itu ada di hadapan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, ayat 11, yaitu agar iblis tidak mengambil keuntungan dari hal-hal tersebut. Saudara, iblis dapat saja mengambil keuntungan dari kesedihan yang amat berat yang dirasakan oleh seseorang yang bersalah. Dengan kata lain, bahwa iblis akan menekannya sehingga orang itu dapat saja binasa akan kesedihannya. Nah, karena Paulus tahu siasat iblis, Paulus tidak ingin bahwa iblis itu akan mendapatkan celah sedikit pun untuk memperdaya jemaat yang ada di Korintus. Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang menjadi implikasi melalui surat ini bagi kehidupan kita? Saudara, dalam kehidupan berjemaat, terkadang kita diperhadapkan oleh suatu masalah yang akan menguji iman kita. Entah itu lewat pemimpin kita maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, mengampuni setiap orang yang bersalah harus berdasarkan kasih Allah. Karena apa, saudara kasih dalam Tuhan? Karena Allah selalu mengampuni setiap kesalahan kita. Dan kita seharusnya, saudara, mengampuni. Bukan karena kita diperintah, bukan kita mengampuni sedang dalam pengawasan, namun saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melakukannya
melakukan pengampunan itu berlandaskan kasih Allah. Amin. Kiranya melalui firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.